selamat datang kembali di program Bimatika. Kali ini kita akan berbincang mengenai KPK dan FPB bilangan bulat. Well, apa sih itu KPK dan FPB? Perlu kalian ketahui bahwa KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Bagaimana cara menentukan FPB dan KPK? Well, sebelum kita belajar mengenai FPB dan KPK, kalian harus ingat kembali yang namanya bilangan prima ya. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan angka lain kecuali dirinya sendiri dan angka 1. Meski demikian, angka 1 bukan termasuk bilangan prima ya guys. Bilangan prima terkecil dimulai dari angka 2, lalu 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Dalam menentukan KPK dan FPB, ada dua cara. Yang pertama dengan pohon faktor, selanjutnya ada metode tabel. Nah, kita coba dengan cara yang pertama dulu ya, yaitu metode pohon faktor. Kita mulai dengan mencari KPK dan FPB dari dua bilangan berikut, yakni 15 dan 18. Langkah pertama adalah mencari faktor dari masing-masing angka yang kita miliki pada soal. Kita mulai dari angka 15. Nah, disinilah fungsinya kalian mengingat kembali apa itu bilangan prima, karena angka-angka yang kita miliki harus dibagi dengan bilangan prima. Dimulai dari bilangan prima yang paling kecil ya guys. Well, bilangan prima yang paling kecil adalah angka 2. Jadi, kita bagi 15 dengan 2. Tapi 15 tidak bisa dibagi dengan 2 ya guys. Nah, kita lanjutkan dengan bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 3. 15 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 5. Karena 5 juga termasuk bilangan prima, maka untuk angka 15 cukup sampai di sini ya. Lanjut ke angka 18. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Hasilnya adalah 9. Nah, karena 9 tidak bisa lagi dibagi dengan 2, maka kita bagi bilangan prima selanjutnya ya, yaitu 3. Hasilnya adalah 3. Karena 3 adalah bilangan prima, maka untuk angka 18 cukup sampai di sini ya. Langkah selanjutnya adalah kalian bisa menuliskan hasil-hasil dari faktor ini. Kita mulai dari angka 15 ya. Dari pohon faktor kita peroleh 3 dan 5, maka dapat kita tuliskan 15 sama dengan 3 kali 5. Untuk angka 18 gimana ya? Mari kita cek. Untuk angka 18 kita dapatkan angka 2, 3, dan 3. Ingat, dalam pohon faktor yang digunakan adalah angka-angka yang ada di sebelah kiri dan angka yang ada di paling akhir. Nah, untuk angka 18 dapat kita tulis 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3. Dapat kita lihat ya guys, angka 3 terulang sebanyak 2 kali, maka kalian dapat tulis 2 kali 3 pangkat 2. Next, yuk kita cari KPK dari 15 dan 18. Untuk KPK, kalian harus menuliskan semua angka yang kalian peroleh. Jadi di sini kita punya angka-angka yaitu 2, 3, dan 5. Selanjutnya, pilih yang pangkatnya paling besar. Untuk angka 2 hanya ada 1, jadi langsung kita gunakan ya. Begitu pula dengan angka 5. Nah, untuk angka 3, kita ambil yang pangkatnya paling besar, yaitu pangkat 2. Sehingga 3 yang kita gunakan adalah 3 pangkat 2. Well, 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 ya. Jadi kita punya KPK 15 dan 18 itu sama dengan 2 kali 9 kali 5. Hasilnya adalah 90. Bagaimana ya dengan FPB-nya? Nah, untuk FPB, kalian cukup menulis angka yang sama-sama dimiliki oleh 15 dan 18. Nah, angka tersebut adalah angka 3. Kalian cukup tulis sekali saja ya. Selanjutnya, pilih yang pangkatnya paling kecil.
Nah, di sini 3 yang kita miliki itu sudah yang pangkatnya paling kecil ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa FPB dari 15 dan 18 adalah 3. Ada satu cara lagi untuk menentukan FPB dan KPK, yaitu dengan metode tabel. Apakah hasilnya akan sama? Mari kita buktikan bersama yuk. Angka yang kita gunakan masih sama, yaitu 15 dan 18. Sama seperti pohon faktor, kita harus membagi angka-angka tersebut dengan bilangan prima terkecil. Well, langkah pertama adalah siapkan tabel KPK dan FPB sebagai berikut. Next, kita bagi angka 15 dan 18 dengan bilangan prima. Kita mulai dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Tulis bilangan prima 2 pada kolom KPK. Next, kita lihat 15 dibagi dengan 2 itu tidak bisa ya guys. Jadi tetap kita tulis 15 saja. Untuk 18 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 9. Kita isi dengan 9. Well, tidak semua angka dapat dibagi dengan 2. Maka pada kolom FPB dapat diisi 0 atau strip ya. Yuk kita lanjutkan. Nah, angka 15 dan 9 tidak bisa dibagi dengan 2. Jadi kita pilih bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, perhatikan ya guys, 15 dan 9 keduanya bisa dibagi 3. Sehingga pada kolom FPB kita isi dengan si bilangan prima itu sendiri, yaitu 3. Kita isi dengan si pembagi ya. Well, karena baris di atas masih ada angka 9 yang bisa dibagi dengan bilangan prima 3, maka kita masih menggunakan bilangan prima 3 ya untuk langkah selanjutnya. Untuk 5 tidak bisa dibagi dengan 3, jadi cukup ditulis lagi, yaitu 5. Sedangkan 3 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 1. Nah, di sini tidak semua angka dapat dibagi dengan 3. Sehingga pada kolom FPB kita isi lagi dengan tanda strip. Untuk angka 18 kita cukupkan sampai di sini ya. Jika kalian gunakan metode tabel, maka kalian harus mendapat hasil akhir dari pembagian angka-angkanya adalah 1. Yuk kita lanjutkan dengan angka 15. Untuk ini kita ambil bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 5. 5 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 1. Sedangkan 1 dibagi 5 tidak bisa ya. Sehingga kita cukup tulis 1 saja. Karena tidak semua angka dapat dibagi dengan 5, maka pada kolom FPB kita isi lagi dengan tanda strip. Well, coba kita perhatikan kembali. Di baris paling akhir ini sudah semua menghasilkan angka 1 ya guys. Next, yuk kita hitung FPB dan KPK dari 15 dan 18. Kita mulai dari menentukan KPK ya. Lihatlah pada kolom KPK. Kita punya angka-angka 2, 3, 3, dan 5. Ini dapat kita tulis yaitu KPK sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 5. Karena 3 diulangi sebanyak 2 kali, maka dapat kita tulis 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Well, 3 pangkat 2 sama dengan 9, sehingga KPK-nya 2 kali 9 kali 5. Hasilnya adalah 90. Untuk mencari FPB, kita lihat pada kolom FPB ya. Hanya ada angka 3, jadi FPB dari 15 dan 18 adalah 3. Gimana? Mudah bukan? Well, ada beberapa soal-soal penerapan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari loh. Yuk kita kupas satu persatu. Soal pertama, toko sembako dikunjungi pemasok telur setiap 8 hari sekali. Pemasok sabun datang setiap 15 hari sekali, dan pemasok mie datang setiap 30 hari sekali. Jika tanggal 2 November 2014, ketiga pemasok datang secara bersamaan, tentukanlah waktu kedatangan ketiganya bersama-sama lagi. Nah, tipe soal ini kalian selesaikan dengan mencari KPK ya guys.
Tentunya langkah pertama adalah kita cari KPK 8, 15, dan 30. Kalian bisa gunakan metode pohon faktor atau metode tabel. Kali ini saya mencari KPK dengan metode tabel dan memberikan hasil sebagai berikut. Dari kolom KPK kita dapatkan bahwa KPK-nya sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 dan kali 5. Hasilnya adalah 120. Next, kita akan menentukan waktu kedatangan ketiga pemasok tersebut ya. KPK 120 itu berarti tanggal pertemuan selanjutnya adalah 120 hari setelah pertemuan di hari pertama. Adapun proses perhitungan maju setelah tanggal 2 November 2014 sejumlah 120 hari adalah sebagai berikut. Nah, 2 November 2014 menuju akhir bulan yaitu 30 November 2014 ada sebanyak 28 hari. Lalu, 30 November menuju 31 Desember 2014 ada sebanyak 31 hari. Next, 31 Desember 2014 menuju 31 Januari 2015 ada sebanyak 31 hari. Lalu, tanggal 31 Januari menuju 28 Februari 2015 ada sebanyak 28 hari. Well, kita perlu lagi 2 hari ya untuk total 120 hari. Nah, dari 28 Februari 2015, 2 hari selanjutnya adalah tanggal 2 Maret 2015. Jadi, setelah perhitungan maju 120 hari semenjak pertemuan pertama mereka, maka ketiga pemasok akan datang bersama lagi pada tanggal 2 Maret 2015. Next, kita ke soal nomor 2. Pak Bayu memiliki 20 buah apel dan 32 buah jeruk. Kedua buah tersebut akan dibagikan kepada temannya sama banyak. Berapa banyak teman Pak Bayu yang dapat menerima kedua buah tersebut? Well guys, tipe soal seperti ini dapat kalian selesaikan dengan mencari FPB dari bilangan-bilangannya ya. Yuk kita tentukan FPB dari 20 dan 32. Kali ini saya gunakan metode tabel ya. Dan hasilnya dapat kalian lihat pada tabel berikut. Nah, selanjutnya lihat pada kolom tabel, yaitu tabel FPB-nya. Kita punya angka 2 dan 2, sehingga dapat kita tulis FPB sama dengan 2 kali 2, hasilnya sama dengan 4. Dari sini dapat disimpulkan bahwa banyak teman Pak Bayu yang mendapatkan kedua buah tersebut ada sebanyak 4 orang. Nah, agar kalian lebih mahir dalam menentukan KPK dan FPB, yuk kita berlatih soal-soal berikut ini. Guys, kalian bisa klik tombol pause untuk mencatat soal-soalnya ya. Well, sampai di sini dulu ya perbincangan kita. See you!